Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang sekali dapat menjumpai lagi Anda semuanya melalui misbah doa di pagi hari ini. Mari pagi hari ini kita siapkan hati hidup kita untuk mau datang dalam hadirat Tuhan, meninggikan dan memuliakan namanya. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, buat hari yang baru yang Tuhan jadikan buat setiap kami. Kami boleh menikmati lagi rahmat Tuhan yang selalu baru tiap pagi. Sungguh besar kesetiaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur lagi kepadamu, ya Tuhanku, ya Allahku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, muji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu.
Yesus, ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Kami angkat suara dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Kami naikkan pujian bagi-Mu, sebab kemuliaan-Mu memulihkan hati kami Tuhan. Kemuliaan-Mu memberkati hidup kami Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Kami datang memuji-Mu. Agungkan nama-Mu ya Tuhan. Muliakan nama-Mu. Yesus Tuhan. Bagi-Mulah segala pujian, bagi-Mulah segala hormat dan kuasa, keagungan, kemuliaan. Kiara lama-lama. Kiara lama-lama. Kiara lama-lama se. Syukur kami naikkan padamu Tuhan. Syukur kami naikkan padamu. Haleluya. Kami bersyukur memuji nama-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Mari naikkan syukur padanya. Mari tinggikan Dia. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebab kasih setia-Mu mengatasi langit Tuhan. Sebab kasih setia-Mu besar atas kami. Betapa kami bersyukur memuji-Mu, menyembah-Mu, Tuhan yang hidup. Ku rapatakan alamayana-mu. Kiara lama se. Kiara lama. Oh, kinara lama Yesus. Serapata kanala maya sikinala maya nam. Terima kasih Roh Kudus.
Kiara lama 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 lama. Sikinara lama 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 lama. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Hanya bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Sebab kemanakah kami dapat pergi Tuhan untuk menjauhi Roh-Mu yang kudus? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan
terselami bagiku. Sungguh indah, sekali lagi katakan, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah kau Tuhan, sungguh indah. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan. Betapa dalamnya kasih setia-Mu, sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Semua karena kasih-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Engkau baik Tuhan. Oh, napasana ya kanalamu, kiara lama ya nanamase. Kiara lama. Sikinara lama so. Kiara lama. Sikinara lama. Bagi-Mu Tuhan segala pujian dan hormat, bagi-Mu Tuhan. Kiara lama se, ora patakana lama ya nalamu. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan menyembah-Mu dan mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Betapa kami bersyukur menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan kepada-Mu.
Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pagi hari ini dalam pembacaan kita dalam kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-19, firman Tuhan mengatakan dengan jelas kepada kita semuanya, siapa yang berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Hidup itu adalah sebuah perjalanan. Nah, perjalanan kehidupan kita sedang menuju ke arah yang mana? Apakah arah kepada kehidupan atau pada kematian? Mungkin rasa-rasanya kita semua sedang menjalani kehidupan yang mungkin arahnya yang sepertinya nggak jelas, nggak kelihatan. Tetapi sesungguhnya saat ini kita semuanya sedang menjalani sebuah perjalanan hidup yang sebenarnya menuju atau muaranya bertujuan pada satu tujuan tertentu dalam hidup kita. Entah disadari atau tidak, dalam hidup ini kita semua sedang menjalani satu perjalanan kehidupan yang membawa kita pada dua pilihan, yaitu pada kehidupan atau pada kematian. Nah, sekali lagi, itu semuanya bergantung pada pilihan dan keputusan yang kita buat setiap hari dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, siapa yang berpegang pada kebenaran yang sejati menuju pada hidup. Yang kedua dikatakan menuju pada kematian. Kematian yang di sini yang dimaksudkan bukan kematian secara umum, karena semua orang pada hakikatnya akan mengalami yang disebut dengan kematian. Kematian adalah bagian dari proses atau fase kehidupan yang semua kita pasti akan mengalaminya. Karena memang sudah ditetapkan demikian. Begitu kita lahir di dunia ini, kita hidup, maka kita semua pasti akan mengalami kematian. Tapi yang dimaksudkan dengan kematian bukan kematian ini, tapi kematian yang kekal. Apakah kita menuju pada kehidupan yang kekal atau pada kematian yang kekal? Bersyukur kita atas anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberikan jalan buat setiap kita. Sehingga tadinya untuk kita menuju pada kehidupan yang kekal itu tidak ada jalannya. Ataupun begitu jalannya sulit, bahkan mungkin mustahil untuk kita bisa menempuhnya. Tetapi kemudian jalan itu terbuka buat setiap kita melalui pengorbanan dan karya keselamatannya di atas kayu salib buat setiap kita. Sehingga dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Nah, untuk bisa sampai ke sana kita harus menentukan jalan kehidupan kita, arahnya. Kita mau menuju kemana? Oleh karena itu, pada bagian yang pertama dari firman Tuhan ini yang harus kita pahami lebih dulu adalah kita harus menetapkan dulu arah atau tujuan kehidupan kita. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, seharusnya lah kita menuju kepada hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal hanya bisa kita dapatkan dan peroleh melalui kasih karunia dalam Kristus Yesus Tuhan. Itu sebabnya dalam kehidupan kita harus memilih jalan kehidupan. Yaitu ketika kita mau mengambil keputusan yang besar dalam kehidupan kita untuk mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Sehingga kita percaya bahwa oleh karena pengorbanannya, karyanya yang sempurna di atas kayu salib buat setiap kita semuanya beroleh kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Nah, saat kita mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah kita mulai satu arah kehidupan yang benar menuju pada hidup yang kekal di dalam Tuhan. Nah, kemudian status kita menjadi berubah menjadi orang yang benar. Kita sekarang arahnya mulai benar nih dalam kehidupan kita. Nah, lalu firman Tuhan juga memberitahukan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, pagi hari ini, saudara dikasihi Tuhan, kalau di antara kita atau keluarga kita mungkin belum mengenal Tuhan, belum percaya kepada Tuhan Yesus, hari ini adalah kesempatan yang baik buat kita. Ketika saudara mendengar kabar baik ini, firman kebenaran ini, marilah dalam kehidupan kita mengambil keputusan yang besar, yang benar dalam hidup ini untuk percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
disitulah arah hidup kita berubah. Sehingga kita memiliki arah hidup yang benar dalam Tuhan, arah kehidupan yang menuju pada kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Hidup yang dimasukkan di sini, semua kita tentu hidup, sedang menjalani kehidupan, tetapi kehidupan yang kekal yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Orang mengatakan banyak jalan menuju ke Roma, sebuah istilah yang diungkapkan. Memang benar demikian, untuk menuju ke Roma banyak jalan, karena pada waktu itu Roma menjadi tempat pusat kerajaan dan lain sebagainya. Banyak negara, banyak kerajaan yang ditundukkan, sehingga kemudian Romalah kemudian menjadi pusatnya, sehingga banyak jalan akses untuk menuju ke sana. Tapi untuk menuju pada jalan kehidupan yang kekal, nggak banyak jalan, hanya satu jalan, dan satu-satunya jalan itu adalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, satu-satunya jalan untuk kita bisa sampai pada hidup yang kekal hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan sudah memberikan jalannya buat setiap kita. Firman Tuhan mengatakan, siapa yang berpegang pada kebenaran yang sejati sampai pada hidup yang kekal. Hanya persoalannya bukan hanya hari-hari ini, bahkan dari beberapa waktu ribuan tahun yang lalu. Orang hidup menjalani kehidupan berdasarkan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Demikian yang terjadi pernah pada zaman hakim-hakim. Semua orang berbuat sekehendak hatinya. Apa yang mereka rasa benar, itu yang mereka lakukan. Kebenaran manusia selalu sifatnya relatif. Bagi saya benar belum tentu bagi orang yang lainnya. Itu kebenaran manusia, selalu sifatnya relatif. Tetapi kalau kebenaran Tuhan, itu sifatnya absolut, pasti, tidak tergantikan. Nah, kebenaran mana yang saat ini kita pegang dalam hidup kita? Kalau kita memegang kebenaran, apa yang kita rasa benar, apa yang kita pikir ini paling benar, maka dapat dipastikan kita bisa melakukan sebuah kesalahan, kekeliruan, bahkan membuat hidup kita menjadi orang yang bebal. Kalau kita memegang kebenaran yang bukan yang sejati, bukan kebenaran yang sesungguhnya, hanya sesuatu yang kita anggap benar, sesuatu yang kita pikir benar, sesuatu yang kita rasa ini benar, padahal belum tentu benar demikian. Tapi yang harus kita pegang dalam hidup kita adalah kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang sejati, yaitu kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus lewat firman kebenarannya. Itulah kebenaran yang sesungguhnya yang harus kita pegang dalam hidup ini. Ibaratnya kalau kita punya pegangan dalam kehidupan kita, yang menjadi pegangan kita kebenaran yang sejati, yang sesungguhnya, itu membuat kita tidak tergoyahkan. Sehingga itu akan menghantarkan kita untuk bisa sampai pada tujuan yang dikehendaki. Bila tidak, kita mungkin bisa berhenti di tengah jalan atau berbalik arah dan lain sebagainya. Tetapi dengan kita berpegang pada kebenaran yang sejati, membuat kita tidak akan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Tapi kita terus berjalan pada jalan kebenarannya. Sebab itu juga yang pernah dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua juga. Ketika Yosua hendak mau meneruskan perjalanan menggantikan Musa, maka pada waktu itu Tuhan mengatakan dengan tegas kepada Yosua untuk tetap memperkatakan kebenaran firman Tuhan dan kemudian melakukannya, berpegang teguh di dalamnya. Maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung dan lain sebagainya. Sama dengan kehidupan kita. Sehingga perjalanan hidup kita bisa mengalami keberhasilan di dalam Tuhan, bahkan beruntung tentunya. Yaitu jikalau kita berpegang pada kebenaran yang sejati yang di dalam Tuhan. Kebenaran itu hanya dalam Yesus Kristus. Dia kebenaran yang sesungguhnya. Nah, banyak orang yang memegang kebenaran, sayangnya bukan kebenaran yang sejati. Orang hanya memegang sesuatu yang dianggap ini loh paling benar. Nah, kalau orang sudah ekstrim demikian, maka kemudian tidak bisa menerima sesuatu kebenaran yang baru. Seperti ibaratnya, kalau mau menyimpan anggur yang baru, mesti pada kantong kulit yang baru. Kalau kantong kulit yang lama, itu sudah kaku, nggak bisa mengembang lagi. Persoalannya dengan anggur yang baru, dia masih lagi mengalami proses fermentasi. Nah, ketika proses ini terjadi, maka dia bisa kemudian volumenya meningkat.
Nah, hal ini bisa mempengaruhi kulit. Karena pada waktu dulu orang menyimpan anggur juga pada kantong kulit yang dijahit dan kemudian dipakai tempat menyimpan anggur. Nah, kalau kantong kulit yang lama, yang sudah tua, yang sudah kering, yang kaku, itu nggak bisa lagi menerima sesuatu yang baru. Kalau dipaksakan akan pecah, hancur. Nah, demikian pula dengan kehidupan kita. Maka kita mesti belajar menyediakan hati wadah kita untuk mau diperbaharui, sehingga kita siap menerima sesuatu yang baru daripada Tuhan. Jangan kita merasa bahwa ini yang paling sempurna, paling benar. Enggak. Tapi kita harus bersedia. Tuhan memberikan iluminasinya kepada kita itu secara progresif, sedikit demi sedikit. Nah, tapi Tuhan terus tambahkan dalam kehidupan kita. Persoalannya kalau kita memegang berkata bahwa ini kita sudah terima sepenuhnya, padahal itu hanya sebagian yang kita peroleh, maka kita akan ketinggalan. Maka kita akan tidak akan memperoleh yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Oleh karena itu tidak perlu kita menjadi orang yang kemudian keras kepala, menjadi orang yang kemudian yang kaku, tapi kita harus belajar untuk menerima sesuatu yang baru daripada Tuhan. Ingat, Tuhan memberikan berkat kepada kita seperti halnya kalau digambarkan sebagai mana surgawi, itu selalu baru dalam hidup kita, fresh dari Tuhan. Nah, oleh karena itu berpegang pada kebenaran. Kebenaran apa yang kita pegang? Kebenaran yang absolut, yang sejati, yaitu kebenaran di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dialah kebenaran itu. Nah, Tuhan memberitahukan kepada kita firman-Nya. Firman ini adalah firman kebenaran. Alkitab yang kita baca ini adalah firman kebenaran yang harus kita pegang. Bukan berarti kemana-mana kita pegang, kita bawa Alkitab. Tetapi kita memegangnya dalam kehidupan kita. Ditunjukkan lewat praktek hidup kita. Kalau kita melakukannya, kita memegangnya. Oh, kalau seseorang memegang kebenaran firman Tuhan, dia akan melakukannya. Sebagai contoh, ketika ada seseorang mungkin mengalami gesekan dan kemudian dia dikecewakan oleh orang, terluka dan lain sebagainya. Kalau dia pegang kebenaran, dia akan mengatakan, saya mau tunduk dan taat kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Aku pegang kebenaran-Mu, mengasihi dan melepaskan pengampunan, bahkan berkat. Tetapi kalau kita pegang kebenaran diri kita sendiri, kita merasa, oh saya yang paling benar, dia yang salah, dia yang telah membuat kekeliruan dan lain sebagainya. Maka kita tidak akan mengusahakan perdamaian. Kita akan ngotot masing-masing, merasa paling benar dan lain sebagainya. Nah, itu artinya kita tidak berpegang pada kebenaran yang sejati. Tapi mari belajar berpegang pada kebenaran yang sejati, yang akan menghantarkan kita pada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengejar apa yang benar, kebenaran yang sejati di dalam Tuhan. Sehingga ketika kita terus mengejarnya dalam perjalanan kehidupan kita, bukan hanya sekedar berjalan, tapi mengejar, itu artinya seperti orang lari. Jadi kecepatannya semakin ditingkatkan, itu menuju akhirnya, finishnya, itu goalnya pada kehidupan, bukan pada kematian yang kekal. Oleh karena itu, mari kita perhatikan kembali bagaimana kita hidup. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita berkali-kali, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Nggak usah kita terlalu memperhatikan kehidupan orang lain, tapi coba perhatikan kehidupan kita masing-masing. Bagaimana kita hidup selama ini? Bagaimana kita menjalani kehidupan? Mari kita rubah. Kalau kita selama ini menjalani sebuah kehidupan yang keliru, yang salah, ternyata ini ujungnya membawa pada maut, pada kematian yang kekal. Kita mesti berhenti, berbalik arah, yaitu dengan mau percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi juga mau belajar mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan. Ikuti jalannya Tuhan, kita akan sampai pada tujuan yang Tuhan kehendaki. Sampai pada tujuan. Ibaratnya seperti halnya ketika kita mau menempuh pada jalan kehidupan kita. Atau misalkan kita mau menempuh sebuah perjalanan. Kita masuk di sebuah tempat atau daerah yang baru. Kemudian kita mau menuju ke sana, biasanya kita akan memakai GPS. Dan kemudian di GPS itu kita akan menentukan posisi kita di mana, tujuan yang mau ditentukan, arahnya kemana. Maka seseorang yang akan menggunakan
aplikasi lewat GPS itu dia harus menentukan dulu tujuannya mau kemana. Sama dengan kehidupan kita, kalau kita harus menetapkan dulu tujuan hidup kita mau kemana ini. Kalau hidup kita mau ditujukan pada kehidupan yang kekal, maka kita harus mengikuti arah petunjuk dari GPS itu. GPS akan memberitahukan kepada kita. Misalkan kita mulai jalan ini, kemudian akan berkata 50 meter ke depan belok kanan atau belok kiri dan sebagainya. Nah, ketika kita mau mengikuti petunjuknya, kita pasti bisa sampai. Karena GPS, kalau orang awam bilang mengatakan goblok pasti sampai. Artinya sekalipun nggak tahu sama sekali, kalau mengikuti petunjuknya itu pasti bisa sampai. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita. Kita bisa sampai pada tujuan kalau kita jangan merasa sok pintar, sok tahu, sok benar. Nah, kalau kita merasa sok demikian, kita nggak akan bisa sampai. Karena kita nggak akan mau nurut, nggak mau tunduk, nggak mau taat. Tapi mari belajar dengan kerendahan hati kita berkata, saya nggak tahu tapi saya mau tahu. Dan saya mau tunduk, mau mengikutinya. Nah, Anda dan saya akan diarahkan lewat firman-Nya. Nah, firman-Nya ini seperti halnya GPS memberitahukan langkah mana yang harus kita ambil. Mau kemana kita? Oh, lurus dulu. Nanti belok ke kanan, nanti belok ke kiri dan lain sebagainya. Atau berputar sehingga bisa sampai. Nah, demikian juga lewat kepada firman Tuhan. Memberitahukan kepada kita. Oh, ini yang harus kamu lakukan. Ini yang gak boleh. Dan ini yang harus dikerjakan. Ini pertimbangannya. Nah, dengan jalan demikian, itu akan menghantarkan kita sampai pada tujuan. Yaitu pada kehidupan yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Oleh karena itu betapa pentingnya kita mesti punya kerendahan hati. Tanggalkan kesombongan, tanggalkan keangkuhan hidup, tinggi hati, dan mulailah belajar rendah hati. Disitulah orang rendah hati mau dibimbing, orang rendah hati mau diajar, orang rendah hati mau diarahkan. Siapa yang mengarahkan kita? Roh Kudus. Roh Kudus adalah yang akan menuntun dan membimbing kita. Kita mau belajar menundukkan diri kita, dibimbingnya, dituntunnya pada seluruh kebenaran. Jadi bukan hanya pada kebenaran, tapi pada seluruh kebenaran. Nah, tahap demi tahap Roh Kudus akan menuntun kita pada seluruh kebenarannya. Sehingga akhirnya kita sampai pada tujuan yang kekal dalam Tuhan. Kita bisa berkata seperti Rasul Paulus, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah mengakhiri sebuah pertandingan hidup yang baik dalam Tuhan. Sekarang tersedia bagiku mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran. Dan ini bukan hanya buat Rasul Paulus, tapi bagi kita semua yang mau kemudian belajar, mau berjalan pada jalan kebenarannya. Tuhan akan mengantarkan kita pada jalan kemuliaannya. Bukan jalan yang membawa kita pada kematian, tapi pada kehidupan. Oleh karena itu jangan kita mengejar kejahatan, sesuatu hal yang salah dan keliru, tetapi apa yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita mau berdoa kepada Tuhan yang hidup. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi padamu buat firman-Mu yang telah kami dengar pagi hari ini. Sungguh memberkati kami semuanya. Kalau di antara kami di saat ini Tuhan sedang menjalani sebuah perjalanan kehidupan yang salah, arah yang keliru, maka hari ini kan Tuhan kami mengoreksi diri kami dan mau mengarahkan kehidupan kami pada jalan kebenaran-Mu yang membawa pada hidup yang kekal. Oleh karena itu Tuhan kami bersyukur buat anugerah-Mu melalui pengorbanan dan karya selamat Yesus Kristus Tuhan di atas kayu salib buat setiap kami, sehingga kami mendapatkan jalan untuk kami bisa sampai pada keselamatan, pada kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Ajar kepada kami semuanya untuk senantiasa berpegang pada firman kebenaran-Mu. Bukan pada apa yang kami anggap benar, apa yang kami rasa benar, apa yang kami pikir benar, tetapi pada kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena Engkaulah kebenaran dan itulah yang kami pegang. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kami mau menundukkan diri kami dan mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Sehingga itu akan menghantarkan kami pada kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Kami tidak lagi mau mengejar apa yang jahat, apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang hanya membawa kami pada kebinasaan, tapi pada apa yang benar yang membawa kami pada kehidupan yang kekal. Pagi hari ini Tuhan kami memberkati buat bangsa dan negara kami. Biar kiranya berkat dan rahmat Tuhan ada atas bangsa kami Indonesia ini. Kasih-Mu Tuhan nyatakan, pertolongan-Mu Tuhan nyatakan, kemuliaan-Mu Tuhan nyatakan atas Indonesia. Sehingga bangsa ini dapat mengalami pertolongan Tuhan.
dapat melewati masa pandemi dan kesukaran ini Tuhan dengan segala baik. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan dahsyat atas bangsa kami. Memberkati setiap upaya dan tindakan dari pemerintah untuk menangani semua hal ini Tuhan. Sehingga dengan hikmat dan pertolongan daripada Tuhan melalui setiap tindakan-tindakan, upaya-upaya yang ada membuahkan hasil yang begitu baik. Sehingga Tuhan, kami boleh melihat bahwa angka penyebarannya menurun, mata rantai penyebarannya juga dapat diputuskan, dan semua kegiatan boleh kembali seperti sedia kala. Kami lihat pertolongan Tuhan yang dahsyat atas bangsa kami. Setiap orang yang terpapar oleh COVID dimanapun mereka berada, mungkin di rumah sakit ataupun isolasi mandiri, Tuhan jamah lawat, kiranya kasih-Mu, kuasa-Mu menyembuhkan dan memulihkan mereka semuanya, sehingga mereka mengalami pertolongan daripada Tuhan. Demikian juga para tenaga kesehatan, dokter, perawat, relawan yang bertugas menangani semuanya itu Tuhan berikan sehat kuat daripada Tuhan, tapi juga ada hikmat yang daripada Tuhan yang memampukan mereka untuk dapat menjalankan tugas, tanggung jawab dan panggilan mereka dengan segala baik. Boleh membawa orang-orang Tuhan kemudian mengalami kesembuhan dan pertolongan daripada Tuhan. Berkati juga di saat ini kami menyerahkan dalam tangan Tuhan pemerintah di pusat sampai yang di daerah. Berkati mereka semuanya dapat menjalankan roda pemerintah dengan segala baik, tentu dengan pertolongan daripada Tuhan, tetapi disertai dengan roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka semuanya. Pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa kepada Tuhan, kami bermohon kalau sebentar selesai doa ini Tuhan, kami akan kembali melanjutkan seluruh aktivitas hidup kami. Baik kami yang bekerja, menjalankan usaha, ataupun kami yang melanjutkan studi pendidikan kami, ataupun aktivitas kehidupan kami sehari-hari. Tuhan kami bermohon kepadamu, penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan daripada Tuhan. Tuhan nyatakan atas kehidupan kami, tapi juga berikan hikmat dan kekuatan, bahkan kesehatan, sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal, menyertai dalam perjalanan kehidupan kami semuanya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari arahkan hidupmu pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Bila kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong, menyertai dan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup mulai sekarang ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tetap bersemangat dan bersukacita karena Tuhan Yesus mengasihi saudara sekalian.